Salam jumpa para sahabat dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MNC Indonesia edisi Minggu 20 Februari 2022. Bacaan yang menuntun permenungan kita hari ini diambil dari bacaan-bacaan yang disodorkan oleh liturgi pada hari Minggu biasa ke-7 20 Februari 2022. Saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, cara memperlakukan orang lain sangat sering dipengaruhi oleh cara berpikir kita tentang orang lain. Kita mengenal peribahasa atau pepatah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya ketika kebutuhannya belum terpenuhi. Dengan cara berpikir itu, orang akan memperlakukan sesamanya sebagai ancaman, sebagai saingan, dan sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan. Begitulah pandangan ini dikoreksi oleh bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu biasa ke-7 ini. Dalam bacaan pertama diuraikan pengalaman yang dialami seorang Saul yang ingin melenyapkan Daud, yang melihat Daud sebagai ancaman baginya sebagai seorang raja, dan yang ingin membunuh Daud, ternyata mengalami sebuah pengalaman yang lain dan luar biasa. Justru ketika Daudlah yang punya kesempatan untuk membunuhnya, Daud tidak melakukan hal itu. Ia memperlakukan Saul dengan kasih. Daud memberi kesempatan kepada Saul untuk berubah, dan pengalaman diampuni oleh Daud mengubah hati Saul untuk membalas dengan kasih dan pengampunan. Saudara dan saudari, betapa sering manusia terjebak oleh cara berpikir, cara merasa yang keliru tentang sesamanya. Bacaan-bacaan hari ini menampilkan sebuah cara berpikir dan cara merasa serta cara bertindak yang benar-benar berbeda dari homo homini lupus, tetapi homo homini amicus, melihat orang lain sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang kita butuhkan demi kesempurnaan hidup kita. Yesus dalam Injil menggarisbawahi, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati adanya. Atau di tempat lain, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dalam perspektif mencapai kesempurnaan dan menampilkan diri sebagai seorang yang murah hati, kemurahhatian itu harus menyentuh semua orang lain, pun mereka yang memusuhi kita. Ingat, Yesus berpesan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara dan saudari, kita terinspirasi dengan kisah indah Daud tadi, bahwa menghadapi orang yang memperlakukan kita sebagai musuh, kita perlakukan yang sebaliknya, mengasihi, mengampuni, dan memberi kesempatan untuk hidup, memberi kesempatan untuk bertobat. Dan itulah kemurahan hati. Kemurahan hati yang bercermin pada kemurahan hati seorang Allah. Allah yang murah hati adanya, yang memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan bertobat. Walau terkadang kita manusia sering memusuhi Allah ketika keinginan-keinginan kita tidak tercapai. Menjelang masa tobat,
masa prapaskah, mari kita mulai berbenah diri bahwa saatnya dan kita membutuhkan sebuah pertobatan hati yang dimulai dengan bertobat dalam cara berpikir kita terhadap Allah dan terhadap orang lain, yang merasuki cara merasa kita sebagai seorang manusia, dan kemudian berbuah dalam cara bertindak kita terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Saudara dan saudari, diinspirasi oleh bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-7 ini, mari kita semua, Anda dan saya, saling memandang sebagai sahabat. Sahabat-sahabatku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan. Di sekitar kita ada begitu banyak sahabat lain, bukan musuh. Mari kita yakin bahwa Allah menghadirkan sesama untuk menjadi teman seperjalanan, menjadi sahabat seperjalanan kita. Kalau itu ada perintah kasih, hendaklah kamu saling mengasihi, akan menjadi sebuah perintah yang menyenangkan, membahagiakan, dan menyelamatkan saya dan Anda, kita semua. Salam dari hati untuk sebuah pertobatan demi dunia baru. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.